Mudah-mudahan terdengar ya, Kak Agung. Terdengar. Kita mulai kah? Boleh, silakan, silakan. Baik. Selamat malam teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di webinarnya YBDXPI. Malam ini walaupun mungkin teman-teman masih ada yang sibuk dengan satu dan lain hal, karena saya lihat absensinya baru 29 teman-teman yang join, apresiasi kami untuk seluruh sahabat YBDXPI yang telah hadir di dalam webinar YBDXPI yang rutin setiap hari Selasa ini. Saya memancar dari Jakarta Timur, kemudian ada tim YBDXPI juga, ada speakers kita, Om Reza, Yankee Echo 9 Papa Bravo Zulu, dari Kupang, saya lihat Presiden YBDXPI, Yankee Echo 1 Alfa Romeo juga telah hadir. Salam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk old men dan young ladies dari seluruh Indonesia, atau mungkin ada yang dari luar. Malam ini kita akan webinar rutin kita, dan Kakak Reza, tim YBDXPI malam ini juga tetap mengambil tema tentang N1MM Logger Plus. N1MM Logger Plus ini kalau kita eksplor rasanya sih bisa berpuluh-puluh jilid ini Kakak Reza. Soalnya saya kemarin coba baca di dokumen Hemdocs-nya N1MM Logger Plus itu, yang kita gali sebetulnya banyak sekali. Selain fungsi logger, kita bisa connect lebih dari satu radio, bisa ada fungsi recording dan macam-macam. Walaupun butuh penyesuaian dari kita, tapi informasi ini saya yakin berguna buat teman-teman. Tema malam ini juga terkait dengan kontes yang akan berlangsung, yaitu Worldwide Digi Contest, di mana kontes ini adalah salah satu kontes bergengsi di dunia, dan dari kami tim YBDXPI berharap teman-teman mau mencoba mengikuti kontes ini. Saya juga tahu bahwa beberapa teman-teman adalah peserta kontes yang sering ikut kontes, tapi untuk teman-teman yang pertama kali, ini adalah kesempatan kita untuk mengikuti kontes dunia. Lebih penting lagi adalah kita menambah entity, kita menambah log kita, bahwa sebagai amatir kita memang harus banyak melakukan komunikasi di dunia ini. Harapan kami tim YBDXPI adalah teman-teman nanti pada saat submit kontes, itu jika isian tentang klubnya, bisa menuliskan YBDXPI sehingga kita bisa menghadirkan YBDXPI ini sebagai salah satu peserta yang menjadi bagian dalam kontes dunia. Nah, malam ini terbuka untuk umum dan seperti biasa ada sertifikat yang akan otomatis tergenerate begitu old men dan young ladies semua mengisi form absen. Jangan khawatir tentang form absen. Nanti akan timbul linknya mungkin di tengah YBDXPI, karena dari award manager kita beliau sekarang sangat aware sekali tentang kebutuhan teman-teman, jadi nanti akan ada juga link untuk absensi webinarnya. Selain dari itu, setelah sesi webinar ini nanti selesai, jangan khawatir juga teman-teman tetap bisa online. Kita ngobrol santai, ngobrol bareng, dan macam-macam. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Saya cek voice dulu ini untuk Kakak Reza. Yankee Echo 9, Papa Bravo Zulu, are you listening? Yankee Foxtrot 1, Alpha Alpha Hotel calling. Yankee Foxtrot 1 Alpha Alpha Hotel, your 59 clear continuous. Mudah-mudahan saya nggak kesulitan diterima di sana. Iya, Kakak Reza, bagus sekali pokoknya. Mudah-mudahan malam ini juga koneksinya Kupang lancar. Salam hormat saya juga buat seluruh teman-teman yang sudah hadir. Kakak Reza, kita mulai saja karena sudah hampir jam 8 di bagian barat, supaya tidak terlalu larut. Iya. Saya izin standby dan Ya, oke, Om Agung. Baik.
Mudah-mudahan saya masih bisa terdengar dengan baik. Selamat malam, Assalamualaikum. Tentunya salam sejahtera buat teman-teman semua yang sudah tergabung dalam webinar kita malam hari ini. Luar biasa antusias teman-teman untuk mengikuti webinar kita malam hari ini. Jumpa dan jumpa lagi. Mudah-mudahan nggak bosan ya sama kita-kita nih. Hampir setiap minggu pasti ada gitu. Materi malam ini adalah bagaimana kita menggunakan N1MM Plus di dalam WWDG Contest Worldwide Digital DX Contest. Mungkin banyak teman-teman sudah tahu, sudah pernah mengikuti WWDG Contest ini, tetapi tidak ada salahnya kita mengulas kembali untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti digital contest ini. Nah, gitu. Jadi sudah beberapa minggu ini kita mengulas tentang N1MM, benar seperti apa yang disebutkan Om Agung tadi. N1MM memiliki banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan kepada usernya, di mana fitur-fitur itu kalau diibaratkan kita cukup pakai satu logger sudah bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, menyangkut dengan digital contest ini, tentu kita tahu N1MM tidak bisa bekerja untuk digital mode seperti FT8 atau FT4. Tetapi malam hari ini kita coba mengulas lagi software-software apa sih yang terintegrasi dengan N1MM. Kita tahu kemarin ada FLDG untuk CW Digital, untuk RTTY. Nah, malam hari ini kita akan coba mengulas N1MM juga terintegrasi, terafiliasi dengan WSJT. Nah, ini mungkin banyak yang kita belum tahu. N1MM sudah terafiliasi dengan WSJT. Nah, terkoneksinya seperti apa? Nanti kita akan mengulasnya. Baik, saya mohon maaf. As usual, saya matikan dulu kamera saya supaya tidak membebani jaringan internet saya. Saya coba share ya teman-teman. Saya coba share. Oke. Sebentar. Mudah-mudahan sudah kelihatan. View full screen mode. Oke. Ininya saya geser dulu. Nah, N1MM in WW Worldwide Digital DX Contest. Di logonya ini, kita lihat ada logo WSJT dengan N1MM. Jadi kontes digital yang sudah marak diselenggarakan khususnya mode FT8 semakin memberikan warna baru dalam dunia kontes itu sendiri. Nah, tentunya dengan tingkat kesulitan yang berbeda, dengan aplikasi pendukung yang banyak, serta kendala teknis yang segudang. Banyak sekali ya. Bermain di digital mode ini luar biasa. Problematikanya banyak sekali. Nah, entah dari software, entah dari perangkat atau alat pendukung lainnya, kita memang dituntut untuk mengetahui supaya kita bisa maksimal tentunya di dalam menggunakan software tersebut untuk digital mode. Nah, kita tahu sendiri di kontes-kontes digital seperti FT8 atau kontes yang lainnya, khususnya FT8 kontes,
beberapa software tidak menyediakan skor. Jadi seperti WSJT itu tidak menyediakan papan skor untuk kita seperti layaknya N1MM. Itu kan, jadi kita tidak tahu sudah berapa poin kita, multipliernya seperti apa, itu kita tidak tahu. Kita paling cuma bisa mengetahui jumlah KSO yang sudah terlog itu dari logernya ya, logger kontesnya. Geser ke bawah, kita udah bisa berapa banyak. Nah, tetapi itu juga maksimal, tidak kita perlu pendukung. Nah, N1MM menyediakan. N1MM ini menyediakan. Jadi kita saja settingan sama. Oke. Onet di mute dulu tuh Onet. Oh, sorry. Bukannya udah di mute. Nah, oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, jadi dalam DG kontes ini kita akan menggunakan WSJT. Nah, mungkin pasti sudah banyak yang tahu WSJT digunakan untuk kontes, untuk SES, untuk apalah. Karena memang software yang mendukung untuk kontes baru ada WSJT. Gitu. JTDX belum ada. Jadi tentu yang pertama kita setting adalah WSJT-nya. Jadi kita akan men-setting WSJT dulu untuk siap mengikuti kontes. Untuk mode kontes itu ada beberapa settingan saja yang perlu ditambah. Untuk settingan dasar tidak usah dirubah-rubah. Jadi seperti settingan-settingan lainnya yang teman-teman sudah pergunakan, itu tidak usah dirubah-rubah. Nah, jadi hanya ada beberapa settingan saja, di mana settingan itu nanti kita aktifkan jika mengikuti kontes, atau juga kita nonaktifkan kalau kita mau menggunakan WSJT untuk harian. Kayak gitu. Jadi yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita harus kita sebentar. Nah, jadi untuk file ADIF itu kita backup dulu. Nah, kita backup dulu. Nanti kita copy seperti biasa, kita mengcopy dari folder, terus kita simpan. Nah, supaya nanti file AD-nya bisa kita kosongkan, kita delete untuk lembaran baru ya, karena WSJT ini belum menyediakan log seperti N1MM, kita bisa memilih-memilih gitu. Jadi pertama kita backup dulu. Kita buka file, open log directory. Nah, kita kopikan file AD dan simpan pada folder yang lain. Terus kita siapkan satu buah file AD yang masih kosong. Atau bisa juga kita hapus data KSO setelah file AD di backup. Dengan cara erase WSJT log atau AD. Kita buka dari file menunya. Seperti gitu. Jadi kita persiapkan AD dulu, itu yang paling penting. Itu yang paling penting, kita backup dulu, jangan sampai lupa. Oke. Yang kedua, kita buka menu file, menu setting, terus di reporting. Di reporting ini kita rubah pengaturan pada reporting. Nah, ini bisa opsional ya, bisa kita buat log otomatis, atau masih menggunakan manual gitu. Tetapi kalau saya prefer ke log automatic.
Nah, lock automatic ini supaya kita nggak susah-susah lagi keluar pop-up window, terus kita klik OK, balik lagi ke layar utama, klik OK begitu. Jadi kita centang aja lock automaticnya. Nah, itu untuk contesting only. Terus yang kedua, kita isikan operator call. Kalau kita bekerja pada station yang berbeda atau non-home call, seperti kita bekerja di Contest Club. Nah, Contest Club itu membawa call sign yang lain, jadinya jadi multi operator. Nah, multi operator itu bisa kita isikan di sini nantinya. Jadi untuk pengaturan yang lain seperti biasa, tidak terlalu banyak yang kita rubah. Terus masih di reporting ini kita centang network service. Network service ini kita centang untuk enable PSK reporter spottingnya, itu boleh. Terus yang kedua kita centang untuk UDP request-nya. Jadi UDP request-nya, notify, accepted UDP itu kita kontak. Nah, jadi ini yang primer connecting-nya kita centang di 3 ini. Terus berikutnya kita masuk ke menu file, ke setting, ke advance. Nah, advance yang ini nih, advance yang ini. Menu paling terakhir nih. Nah, kita masuk di situ. Untuk kontes, kita centang special operating activity. Nah, kita centang di situ. Kemudian kita centang WWDG contest. Setelah proses ini selesai, maka log contest akan muncul secara otomatis. Nah, jadi seperti ini. Kita masuk ke menu advance. Setelah ke menu advance, kita klik ini special operating activity. Nah, kita centang ini dulu. Kedua, kita pilih WWDG contest. Siap. Betul. Saya setuju sama Gung. Jadi intinya kegiatan ini adalah satu. Gitu. Jadi jangan lupa kita centang di WWDG contest. Ini yang kita centang. Kalau untuk RTTY itu bisa atau kontes-kontes lainnya. Kita bisa centang di sini RTTY roundup messages. Jadi untuk kontes selain WWDG kontes, kita centangnya yang di RTTY roundup messages. Nah, kalau untuk WWDG kontes kita centang yang ini. Oke, kita lanjut ya. Jika settingan sudah benar, maka akan muncul notifikasi kontes. Notifikasinya seperti apa? Akan muncul seperti ini. WWDG. Kalau sudah muncul kotak notifikasi seperti ini, berarti WSJTX sudah ready untuk kita gunakan di dalam kontes seperti gini. Gitu. Oke ya, ini tidak terlalu sulit. Settingan dasarnya tidak kita rubah, hanya beberapa settingan saja. Gitu. Oke. Setelah itu reportingnya juga sudah seperti saya jelaskan tadi, untuk klik pada accept UDP request, notify, and accepted UDP request. Nah, ini jangan lupa kita centang supaya nanti ini yang mengkoneksikan WSJTX dengan N1MM. Nah, kita jangan lupa, kita perhatikan angkanya di sini. 127.0.0.1, terus UDP server port numbernya 2237. Ini kita ingat-ingat, boleh dicatat, boleh. Nanti kita samakan dengan N1MM.
Jika sudah, setelah settingan ini selesai, kita bisa WSJT-nya kita tutup. Kita tutup, kemudian kita masuk ke N1MM setting. Jadi seperti biasa, kita buat new log dulu untuk kontes. Kita buka file, new log database, isikan data untuk log tersebut. Log tipe kita pilih WWDG, start date kita sesuaikan atau kita biarkan saja. Untuk data kategori kita isi sesuaikan dengan tingkatan teman-teman. Modenya kita pilih digital. Jika selesai, silahkan di save log Anda. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita pilih log tipenya. Kita cari WWDG, kita perhatikan tanggalnya. Tanggalnya nanti tanggal 20 Agustus. Ya. Nah, jadi seperti ini nanti kategorinya single operator. Terus bandnya kalau bisa disesuaikan dengan teman-teman, mau all band atau mau apa silakan. Powernya juga silakan diisi. Modenya digital, jangan lupa. Modenya kita isikan digital. Overlay stationnya fix, assisted-nya pilih assisted. Jika dibantu software lain, peralatan lain, silakan kita pilih assisted dibantu. Transmitternya kita pilih satu. Exchange-nya ini yang diminta grid ya, 4 digit grid. Jadi kita masukkan aja Papa Hotel 1. Ini punya saya. Nanti kalau teman-teman silakan diisikan dengan grid teman-teman. Ini untuk kontesnya yang diminta exchange-nya adalah grid. Jadi isikan saja grid. Terus operatornya kita masukkan di sini. Setelah selesai kita oke. Jadi settingan lognya sudah kita setting dulu. Sudah selesai. Kemudian kita, nah ini yang mengkoneksikan N1MM dengan WSJT. Jadi kita masuk ke menu config, configure ports, mode control, WinKey, etc. Kita pilih submenunya WSJT atau JTDX setup. Jadi yang kotak paling kanan. Centang kotak enable pada radio 1 setting. Perhatikan angka pada IP address dan UDP port harus sama dengan angka di WSJT yang tadi tuh. 127.0.0.1 terus 2237. Centang juga enable radio 1 untuk auto load WSJT decode list. Jadi nanti kita centang ini, kita enable dulu dia, terus IP address-nya nanti kita sesuaikan dengan WSJT, UDP portnya juga kita sesuaikan, terus ini nih, auto load WSJT decode. Nah, kita centang. Oke, nah sudah selesai. Kita masuk pada hardware setting. Nah, ini yang gampang-gampang susah nih. Gampang-gampang susah. Jadi gini. Karena nanti N1MM dia tugasnya cuma menerima data. N1MM ini cuma ngelog ngambil data dari WSJT, maka N1MM ini dia jadi offline. Dia tidak terkoneksi ke radio Anda. Kita putuskan dulu koneksinya. Gitu. Jadi supaya dia tidak bertabrakan dengan WSJT. Jadi WSJT itu nanti jadi primer software-nya. N1MM ini sebagai secondary software untuk selain bisa ngelog, yang kedua dia skor kita bisa kelihatan, bisa lihat multiplier-nya juga kelihatan gitu. Nah, jadi nanti kita masuk ke configure, kita ke hardware, kita pilih port, radio sesuai dengan radio Anda, centang kotak digital. Seperti ini. Nah, kita masuk ke hardware, portnya kita hilangkan supaya dia tidak terkoneksi.
tidak terkoneksi dengan PC ya, radio. PC kita terputus dengan radio, gitu. Jadi tidak ada koneksi. N1MM menjadi offline. Radionya boleh kita pilih, terus kita centang DJ aja ya. Kalau CW sama other jangan. Kita centang DJ-nya aja, terus kita masuk pada set. Kita setting nanti seperti pengaturannya seperti apa. Nah, jadi portnya kita non aja, kita jangan pilih port supaya terputus, radionya sesuaikan, kita centang kotak DJ. Setelah selesai, kita klik setnya untuk detail pengaturannya. Nah, ini jadi apa ya? Ini sedikit tricky karena nanti kembali lagi ke pengaturan settingannya teman-teman. Teman-teman bisa coba. Teman-teman bisa mencoba sendiri. Jadi nanti yang dimintanya untuk DTR, RTS, radio number, digital window number. Nah, pastikan cartridge sama port USB sudah sama dengan pengaturan pada WJT. Setelah selesai tekan OK. Nah, nanti dia gini. Ini pengaturan untuk radio saya, gitu. Radio Yaesu. Nanti radio teman-teman bisa teman-teman sesuaikan lagi, bisa teman-teman cari. Yang penting adalah DTR RTS-nya itu tidak berfungsi. Sorry, bukan tidak berfungsi. Dia cuma mengkoneksikan aja. Dia tidak meneruskan perintah ke radio, gitu. Ini nanti konfigurasinya bisa teman-teman cari sesuai dengan radio teman-teman dan interface. Dia bisa always off, bisa always on, bisa handshake. Yang penting jangan pilih PTT atau CW. Setelah OK, kita pencet OK. Jika selesai pada langkah ini, maka selesai setting untuk menggunakan lock N1MM sebagai lock sementara dari software WSJT. Jadi untuk kontes ini kita punya 2 lock. Kita nggak akan kehilangan lock. Dari WSJT ada, dari N1MM ada. Kontrolnya bisa. Jadi kita nggak bingung lagi, saya udah multiplier atau belum, saya sudah dapat multiplier atau belum, gitu. Nanti supaya bisa terlihat kan dari N1MM. Karena dari WSJT tidak menyediakannya. Selesai pada langkah ini, kita tutup N1MM, kemudian kita jalankan dulu WSJT, kita hilangkan mode kontes, kita hilangkan dulu, ini kita coba, kita hilangkan dulu mode kontes, kemudian kita buka N1MM, kita coba ber-KSO sampai selesai, sampai RR73, dan periksa pada N1MM apa sudah terlock atau belum. Nah gitu. Sudah terlock atau belum. Nah, jadi kita cek, jangan langsung masuk ke mode kontes dulu. Jadi kita masuk kepada mode biasa dulu. Kita coba KSO 1. Udah masuk belum? Kalau udah masuk berarti udah jadi. Sudah terkoneksi. N1MM bisa menerima data dari WSJT. Kayak gitu. Jika tidak tercatat, tidak terlog di N1MM, kita periksa settingan N1MM kita lagi. Kita cek kembali detail pada hardware settingnya. Itu pasti ada yang salah di situ. Nah, jika tidak ada kendala, maka kita berhasil log pada WSJT, maka di N1MM akan secara otomatis terlog juga. Nah, jadi seperti ini. Setelah selesai bisa terlog, kita bisa munculkan skor summary window-nya untuk melihat skor seperti biasa ya. Kalau kontes pasti teman-teman udah pada hafal semuanya nih. Kita buka file, window, kita masuk ke skor summary supaya bisa keluar seperti ini ya. Nah, jadi ini kan kita bisa lihat nantinya. Gitu, udah multiplier atau belum, poin kita berapa, karena nanti pada kontes-kontes
kontes-kontes tertentu, itu kategori poinnya kan ada. Dia mengikuti file UDC yang akan dikeluarkan oleh penyelenggara. Ini sangat berfungsi ketika kita mencari multiplier atau mencari skor. Karena di WSJT tidak menyediakan skor summary window-nya. Seperti gitu. Nah, sampai pada tahap ini N1MM sudah bisa digunakan sebagai log sementara untuk melihat skor dan multiplier. Berikutnya, bagaimana mengupload data kontes. Ini pasti sudah banyak yang tahu sih. Ekspor Cabrillo. WSJT menyediakan fasilitas untuk mengkonvert data langsung ke Cabrillo file. WSJT sudah menyediakan. Jadi tinggal kita buka file, kita ekspor Cabrillo log, maka akan muncul beberapa kotak yang harus kita isi. Nah, seperti ini. Lokasi, grid kita. Terus nama kontes, call sign, kategorinya seperti apa, ini kita isi. Kita isi. Nah, ini contoh ya, contoh seperti ini. Lokasi saya, kontesnya apa. Ini saya ngambil Batavia FT8 kontes, saya sudah pakai. Terus call sign, single operator, transmitter 1, kategori powernya high, waktu itu saya high power. Assisted saya dibantu, ada PSK reporter, ada cluster, saya dibantu, jadi saya isikan assisted. Kategori band all, claim score ini nolkan aja. Kita nolkan aja, jadi biarkan nanti panitia, penyelenggara yang menghitung. Kita nolkan saja. Operatornya, klubnya jangan lupa kita isi, nama, address, ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Nah, jadi setelah itu kita simpan file Cabrillo pada folder khusus dan siap untuk diupload. Jadi biasakan kita buat satu folder, contohnya folder kontes. Di dalamnya itu kita buat folder-folder sesuai dengan nama-nama kontes. Kemudian file kita simpan di situ. Supaya file kita tidak tercecer atau terreplace. Karena biasanya Cabrillo di-generate, dia akan otomatis keluar call sign kita. Nah, jangan sampai ketika ada dua kontes yang berdekatan, kita generate, sudah kita generate, kemudian kita generate kontes yang satu tertimpa, jadi bisa salah kirim gitu. Biasakan selalu menggenerate folder sendiri. Nah, setelah itu selesai kontes, kalau teman-teman menggunakan WSJT sebagai software harian, jangan lupa kembalikan lagi file ADI yang sudah disimpan sebelumnya. Tapi jika menggunakan WSJT sebagai software untuk kontes, maka biarkan saja sebagai backup sementara gitu. Nah, setelah itu sudah selesai, sudah bisa WSJT-nya kita pakai. Nah, ini yang penting untuk file Cabrillo nanti yang diupload ke panitia atau ke penyelenggara, itu Cabrillo dari WSJT. Jangan Cabrillo dari N1MM ya. Jadi untuk setiap kontes digital, contohnya untuk WWDG ini, kalau diminta Cabrillo, maka yang dikirim Cabrillo-nya adalah dari WSJTX, jangan dari N1MM-nya. Kayak gitu. Nah, ini sudah selesai. Mudah-mudahan setelah ini kita coba saya share screen bagaimana cara kita men-settingnya. Supaya teman-teman bisa melihat, bisa mengikuti. Sambil dicatat juga, nanti selesai, kalau ada pertanyaan, nanti kita buka sesi bertanyanya. Oke. Nanti ini akan kita bagi, seperti biasa PDF-nya akan kita bagi, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Seperti itu.
Saya hidupkan dulu. Oke. Saya coba buka ini dulu ya. WSJT-nya. Nah, ini sudah ya. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kelihatan ya untuk layar-layarnya, atau saya kecilkan aja dulu sedikit. Nah, ini waterfall-nya saya matikan aja dulu. Ininya saya kecilkan. Sorry. Ya. Jadi seperti biasa, WSJT yang kita pakai, kita bisa backup, kita buka OpenLog, kita ambil WSJT-nya, WSJT log ini, file AD-nya ini, kita backup dulu. Ini bagi teman-teman yang menggunakan WSJT sebagai software harian. Jadi di backup dulu, Setelah di backup, setelah kita backup, kita kosongkan. Caranya kita erase WSJT log. Terus erase all. Ini supaya nanti warna-warna yang sebelumnya warna kita sudah bekerja, warnanya jadi abu-abu, itu jadi terreset kembali. Warnanya jadi muncul tidak pernah bekerja sebelumnya. Warna-warnanya kembali. Nah, terus kalau kita gunakan WSJT sebagai log contest, ini saya sudah terlog ya kemarin ya. Nah, ini kita bisa reset Cabrillo log. Nah, nanti akan muncul reset. Reset kita yes, hilang semua nih. Ini hilang semua. Terus kita erase WSJT. Yes, bersih. Kita erase all. Yes. Nanti kita buka file OpenLog. Ini udah nggak ada, AD-nya udah hilang. Jadi dia tinggal menunggu ada data baru datang, baru terisi. Nah, jadi kalau posisi seperti begini sudah bisa kita gunakan untuk kontes. Kita masuk ke setting. Jadi kita masuk ke reporting. Nah, ini dia. Kita masuk ke reporting, menu report, menu reportingnya. Kita centang ini log otomatiknya, kita centang. Terus enable PSK reporting spotting, reporter spotting. Kita enable. Terus kita centang ini, accept UDP request, notify, accepted UDP. Ini kita centang semua. Nah ini, teman-teman perhatikan angka ini. Jangan lupa, ini boleh dicatat, boleh difoto, silakan. Supaya jangan lupa, nanti kita sesuaikan dengan N1MM-nya. Nah, jadi cuma ada beberapa settingan saja. Settingan dasar yang lain tidak usah kita rubah. Setelah ini, setelah kita centang semua, kita ke advance. Nah, ke menu advance ini, kita centang special operating activity. Supaya bisa keluar mode kontesnya. Kemudian kita centang WWDG contest. Ini kita centang. Setelah centang, oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Notifikasi berwarna merah, kotak merah ini. Ini menandakan kita sudah siap untuk
mengikuti kontes. Pasti sudah banyak teman-teman yang tahu caranya. Ini rata-rata teman-teman udah pada hafal nih gitu. Untuk mengikuti kontes seperti itu, untuk mengkoneksikan N1MM-nya juga seperti itu. Nah, ini kita sudah selesai setting. Sudah selesai setting, kita matikan. Ya, biasa modul. Kita matikan, terus kita masuk ke... Dewek sih. Anak berbudi. Iya. Nah, kita selesai, kita buka N1MM-nya. Kita buka N1MM-nya untuk kita setting. Sorry, ini kecampur-campur nih. Kecampur-campur, sorry. Oke. Sebentar. Nah. Oke, saya pilih ini dulu. Supaya merubah dulu. Nah. Jadi kita buka file, kita buat log yang baru ya. Kita buat log baru. Kita buat log baru. Untuk WW Digital Contest. Caranya seperti apa? Kita open log. Kita open log. Terus sebentar. Bukan. Sorry. Kita file, kita new log in database. Nah, new log in database, kita pilih di sini, kita cari WWDG. Setelah kita dapat, kita perhatikan waktunya. Nah, waktunya tanggal 20 Agustus 2022. Nah, ini nanti kita isi, datanya kita isi. Karena ini otomatis keluar ya, otomatis dia ngambil grid kita. Jadi udah kita cek kalau sudah oke aja gitu. Nah, nanti akan keluar seperti ini tampilannya. Jadi dia digital saja. Oke. Setelah kita selesai buat lognya, kemudian kita masuk ke konfigurasi. Kita masuk ke configure port. Nah, di sini kita coba memutus koneksi remote. Kita memutus koneksi remote N1MM ke radio. Jadi N1MM ini nanti hanya sebagai pencatat aja. Dia tidak mengontrol radio. Di portnya ini nanti kita non aja. Radionya kita tetapkan aja. CW undernya ini kita hilangkan centangnya. Kita hilangkan. Yang kita centang digitalnya. Setelah itu kita masuk pada set. Nah, jadi di sini COM-nya udah 0 ya, berarti sudah nggak ada ini lagi. Sudah nggak ada koneksi lagi. Untuk pengaturan DTR sama RTS-nya, ini nanti kembali kepada settingan radio teman-teman. Karena setiap radio mempunyai settingan yang berbeda-beda. Itu. Di sini kalau punya saya handshake, RTS-nya handshake. Nanti teman-teman bisa pilih. Ada always off, always on. Yang penting jangan kita ambil PTT atau CW. Ini yang dua ya, DTR, RTS juga sama. Kita jangan ngambil PTT atau CW. Ini juga sama, jangan. Boleh dicoba handshake dulu. Kita coba handshake dulu. Setelah itu oke. Setelah oke, kita masuk ke
WSJT, JTDX setup. Ini di sini WSJT, JTDX setup gitu. Jadi JTDX juga bisa. Gitu. Tetapi kebanyakan rata-rata penyelenggara kontes masih mewajibkan kita menggunakan WSJT. Kalau udah pakai JTDX bisa juga. Nah, ini kita enable dulu. Jadi untuk radio one setting kita enable. Nah, ini IP-nya kita sesuaikan. Kalau memang di sininya berubah, kita bisa isi. Seperti IP address dengan UDP port dari WSJT-nya. Yang tadi ya, makanya saya bilang kalau daripada catat, dijepret aja, difoto aja supaya gampang. Yang kedua kita klik di sini, centang di sini. Oh ya, untuk path-nya. Nah, path-nya bisa kita cari di sini. Biasa ada di sini program file. Sorry. Sebentar. WSJT. Sebentar. WSJT. Oke. Ada di WSJT. Nah, ada di sini. Loh. Kok uninstall? Programnya di mana? WSJT bin exe. Nah, ada di sini. WSJT exe. Yang exe aplikasi kita pilih. Oh, sorry. Di sini ya. WSJTX bin. Kita cari WSJT-nya. Oke, open. Nah, ini kalau udah path-nya udah masuk, jangan lupa saya ulangi lagi, enable dulu untuk IP address sama UDP port-nya, samakan. Kemudian centang autoload WSJT decode. Terus path-nya ini kita cari. Lokasi programnya ada di mana, kita cari alamatnya, kita masukkan. Kita oke. Setelah itu kita oke. Nah, kita oke. Jadi udah masuk. Sudah oke. Ini kita matikan dulu. Nah, jadi 2 langkah sudah selesai. WSJT sudah setting. N1MM sudah setting. Kemudian kita buka WSJT kembali. Kita buka WSJT kembali dulu. Kita buka WSJT. Kita hilangkan dulu. Untuk mode kontesnya kita hilangkan. Kan kita mau coba. Nah, kita hilangkan dulu. Setelah hilang, kita buka N1MM-nya. Aduh, layarnya banyak sekali. Ini kita matikan aja. Paling kita lock-nya sama N1MM-nya. Ini kita kecilkan aja. Kita coba. Nah. Kita coba dulu. Cari kosong dulu. Sebentar ya. Nah, sini kayaknya ada yang kosong. Kita coba dulu.
Mudah-mudahan ada yang menjawab. Pokoknya kita coba. Kita dapat satu log, kita coba. Kalau sudah terlog di N1MM berarti sudah masuk. Seperti itu. Ini aja deh yang kecil. Mudah-mudahan. Nanti kita coba. Mudah-mudahan masuk. Bersabar menunggu sebentar. Ah, ini mulai tidak bagus nih propagasi. Tapi kita coba aja ya, kita tunggu ya. Kita tunggu, kita coba, kita lihat. Itu. Ah, kayaknya kita coba dulu, WSJT ini memang rada-rada resifnya tidak terlalu peka seperti JTDX. Harus perlu ekstra kesabaran lebih kalau untuk bekerja dengan WSJT. Ini aja. Mudah-mudahan Yankee Charlie 5, Yankee Zulu, kalau dia menjawab saya, mudah-mudahan bisa ini. Kita sambil ngecek. Oh, belum. Coba aja deh. Cari-cari dulu. Mau. Go. Nah, bagus. Yang benar saja, tidak nyangkut-nyangkut nih. Kita tunggu. Kita tunggu. Mudah-mudahan ada yang nyangkut lah. Atau mungkin teman-teman ada yang bekerja di FT8 bisa saya dicolek dong. supaya bisa nyangkut nih, bisa kita dapat contoh nih. Nah, ini ada, saya coba dulu. Padahal ini lagi lumayan nih. Ke Europe lumayan membuka, tapi tidak terlalu bagus. Aduh, padahal sudah kuat ya. Saya coba panggil lagi. Apa ya? Teman-teman, kalau ada yang bekerja di FT8 sementara, boleh dong saya dicolek lagi dong. WSJTX.
Nah, ada nih. Ada nih, dapat nih. 5 Zulu 5 Eko Oscar. Mudah-mudahan nih. Nah, oke. Oke, di sini kita lihat di N1MM. Masuk tidak? Nah, sudah masuk nih. Jadi di N1MM-nya udah masuk ya. Nih. Sudah terlock di N1MM. Jadi dari WSJT terlock di WSJT, terlock juga di N1MM. Nah, gitu. Jadi ini udah ada. Nah, di sini kan kita bisa lihat nanti multiplayernya, poinnya berapa. Nah, ini kan contohnya poinnya 4 nih. Jadi kita bisa tahu poin kita udah berapa. Gitu. Karena di WSJT kan tidak menyediakan skor window dari WSJT. Itu jadi dari N1MM yang menyediakannya. Nah, kontes lognya juga kosong karena dia bukan kontes. Makanya kita coba dulu di mode biasa. Kalau sudah masuk di N1MM, baru kita bisa lanjutkan untuk ke kontes. Di sini kan bisa kita keluarkan skor summary-nya. Skor summary-nya. Nah, di sini. Mode FT8, 21, 1 KSO poinnya 4, multipliernya 1. Seperti gitu. Jadi N1MM ini berfungsi hanya untuk mencatat saja. Dia hanya mencatat saja. Nah, gitu. Nanti untuk generate Cabrillo tetap kita generate dari WSJT-nya. Nah, gitu. Tinggal file export Cabrillo log. Nah, seperti ini. Tinggal nanti kita isikan aja. Oke, teman-teman, saya coba stop share dulu. Kita buka pertanyaan dari teman-teman. Silakan teman-teman, jika ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas tentang settingan-settingannya seperti apa, monggo silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Tapi mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Saya cari pulpen dulu. Mudah-mudahan sudah pada cukup jelas, teman-teman bisa praktekkan. Kalau sudah, maka sudah tidak kesulitan lagi. Jadi seperti itu. Jadi nanti cara seperti ini akan kita pakai juga pada kontes-kontes digital, kontes FT8. Sangat berguna sekali, sangat berguna sekali. Gitu. Apalagi kalau untuk cari multiplayernya itu teman-teman yang udah biasa di kontes untuk meningkatkan skor pasti kita cari multiplayer. Jadi N1MM ini bisa juga kita jadikan sebagai ancar-ancar untuk raw skornya, skor kasarnya sebagai ancar-ancar seperti itu. Karena seperti tadi contohnya di Batavia itu saya pakai juga, terus di YBDXPI kontes itu saya pakai juga.
di RTTY Contest saya pakai juga. Jadi untuk digital saya biasanya menggunakan N1MM sebagai monitoring skor saya, monitoring multiplayer saya. Jadi seperti itu. Sudah bekerja di band berapa aja, di band ini udah berapa banyak, itu saya monitor dari N1MM-nya. Silakan teman-teman, jika ada yang mau bertanya seputar settingan atau apapun, silakan. Saya menunggu pertanyaan dari teman-teman. Tapi kayaknya sudah pada paham semua nih teman-teman nih, sudah biasa kontes. Jadi untuk WSJT-nya seperti biasa, tidak banyak pengaturan yang kita buat, paling kepada UDP-nya. UDP, settingan UDP-nya, IP sama address-nya. Nanti di N1MM kita samakan. Tapi nanti ke DTR RTS-nya, itu teman-teman coba cek. Masing-masing interface berbeda, masing-masing radio berbeda. Jadi intinya, di N1MM untuk settingan radio, kita memutus koneksi remote-nya N1MM ke komputer, ke radio, tetapi tidak memutus koneksi datanya, itu tidak. Jadi seperti itu. Oke, teman. Ada yang bertanya silakan, monggo. Menteri Merdeka. Ya, ini kita tawan Romeo X2 November. Terima kasih untuk. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini kayaknya udah pada paham semua nih. Sudah pada kayaknya tidak susah ya, tidak begitu sulit, menyeting. Mungkin yang perlu kita sesuaikan pada DTR RTS-nya. Dan jangan lupa biasakan sebelum men-setting, kita turunkan dulu daya pancar kita sekecil mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai ketika men-setting radionya ngejam atau ngejam nggak hilang-hilang, nggak putus-putus gitu. Jadi itu kita mencegah sebelum kita men-setting apapun itu, biasakan kita kecilkan dulu daya pancar kita. Seperti itu. Om Rifki Coy, mungkin mau bertanya Om? Mangga. Oh iya. Tapi kalau saya produk ini Om, kalau digabung sama N1MM rada pusing settingannya. Pusing, ya nggak apa-apa. Ya ini aja ya, nggak usah digabung ya. Boleh gitu. Tapi kalau ya itu kembali kepada teman-teman. Tetapi intinya adalah N1MM bisa berafiliasi dengan WSJT. Iya. Tetapi kekurangannya WSJT itu tidak terlalu sensitif. Apa kata telinganya sedikit budek gitu. Tidak seperti JTDX yang sensitif resifnya, walaupun kecil udah bisa dapat. WSJTX masih sensitivitasnya nggak begitu bagus. Tapi kalau kontes selalu pakai WSJT ya? Ya, karena sebenarnya ada beberapa sih Om. Ada biasanya pada juklaknya mereka itu melampirkan ada beberapa software yang bisa kita pakai. Tetapi kenapa lebih ke WSJT? Karena lebih familiar aja, penggunaannya lebih familiar. Gitu. Ada sih beberapa, dulu saya pernah coba, tetapi tidak begitu familiar, lebih ribet ya. Untuk pengoperasiannya lebih ribet. Terus untuk data-datanya, kita ngambil data, mindah-mindahnya itu juga rada ribet Om. Mending
pakai WSJT supaya kan tidak terlalu berbeda jauh dengan JTDX. Itu kan hampir sama kembarannya tuh. Jadi kita udah terbiasa gitu. Oh, ini ngambilnya di sini, ini simpannya di sini gitu. Seperti gitu, Om. Siap. Ya, Ini settingannya ini pusing. Iya, kalau 450 masih mending, Om. Ini kan nggak pakai interface. Ya. Nah, rada pusing kalau yang 80 Charlie gitu. 80 Charlie sebenarnya sama aja, Om. Malah itu 80 Charlie. Saya nggak tahu ya, 80 Charlie udah bisa full cat system apa belum, Om? Belum ya kayaknya. Belum, Om. Masih Fox aja kan? Iya. Ya kalau masih Fox aja lebih enak. Dia kan udah nggak ini, dia kan udah putus, udah nggak full cat system, jadi lebih enak. Itu bisa diabaikan aja, settingan hardware-nya diabaikan aja. Siap. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan seputar setting sama yang lainnya. Cuma saya masih cari-cari gimana caranya supaya nanti JTDX bisa kita pakai buat kontes gitu. Karena JTDX lebih enak sensitivitas. Cocok, Om, kalau gitu, Om. Itu enak gitu. Masih ngulik-ngulik dulu, Om, masih ngulik. Karena sampai sekarang yang bisa menyediakan ya cuma menyediakannya cuma WSJT gitu. Karena kan harus ada ininya tuh, Om. Nggak ada ya di JTDX ya? Di mana, Om? Ya, impor Cabrillo-nya nggak ada kalau di JTDX gitu. Ya, terus kan ini spesial fiturnya untuk kontes kan nggak ada tuh, Om. Iya. Itu yang masih ya kita coba-coba aja. Kalau bisa kan setidaknya lebih nyaman lah, kita nggak usah manggil berulang-ulang kali. WSJT kan penyakitnya gitu. Bisa nggak? Kalau misalkan aditnya aja di copy paste dimasukin ke WSJTDX bisa nggak? Sebenarnya kalau untuk kita ngutak-ngatik adif itu gampang. Yang menjadi masalahnya softwarenya mau jalan dulu nggak gitu. Ketika kita pakai JTDX mau jalan nggak ketika ketemu orang yang pakai WSJT seperti gitu. Karena kan yang biasa ketemu WSJT. Iya. Pro software lainnya kan gitu. Karena kan ada WWDG-nya itu kan, special feature untuk kontes. Nah kalau JTDX kan nggak ada. Nah supaya bisa connect, nah itu yang masih dicari, Om. Iya, berarti harus ngedit terlalu rumit ya. Ya, karena kalau kebanyakan ngedit juga nanti kadang-kadang muncul jahatnya di situ. Siap, oke. Om Agung, masih ada Om Agung? Jangan sampai Om Agung masih dalam perjalanan balik atau apa nih? Gitu. Ya masih menunggu dari yang lain lah gitu. Mungkin dari teman-teman lain masih masih mau bertanya tentang settingannya. Tidak terlalu susah kok, nggak terlalu susah. Nanti kalau mau menggunakan JTDX ke N1MM juga sama. Jangan lupa UDC-nya. UDC-nya itu kita aktifkan dulu. Seperti gitu. Nah, Om Agung masih ada nggak, Om Agung? Masih dalam perjalanan. Oh ya, nanti teman-teman YBD XPI jangan lupa untuk klubnya
Nanti kita isi kita isikan YB Land di expression is untuk nama klubnya. Nama klubnya. Sebentar. Kita masih apa ya? Tahun lalu. Sebentar. Saya coba. Share dulu. Jangan lupa untuk nama klubnya. Nama klubnya kita isikan YB Land di expression is. Karena nah ini nih. 2021 kita menang juara klub. Masih dipegang oleh YB di XPI. Kalau mendapatkannya sudah susah, menjaga posisi pertamanya itu lebih susah lagi. Jadi mudah-mudahan kita bisa maksimal partisipasi. Kita tunjukkan bahwa klub dari Indonesia ini juga ada klub dari Indonesia bisa adalah pada jajaran klub-klub besar dunia lainnya. Karena di 2020 kita masih peringkat 15. 2021 kita posisi 1. 2022 semoga kita masih tetap di juara klubnya. Jadi itu persaingannya cukup luar biasa. Kita bisa menggeser klub sebesar Eurasia kalau saya nggak salah. Eurasia atau apa tuh? Itu satu klub kontes yang luar biasa juga, aduhai gitu. Tapi bisa kita geser. Mudah-mudahan tahun ini masih bisa kita pertahankan ya. Seperti itu. Nah, ini kok pada serius-serius amat sih. Mangga teman-teman. Mungkin ada yang ketinggalan, ada yang masih kurang jelas tentang settingan-settingannya. Tetapi gini ya, teman-teman. WSJT ini rada-rada unik ya. Rada-rada unik gitu. Makanya kenapa saya bilang kita coba dulu. Sebentar, saya share lagi. Saya share lagi. Saya coba buka. Nah, tadi waktu kita waktu kita reset, kita hapus. Ini kan nggak ada. WSJT log AD filenya kan nggak ada. Nah, AD filenya kan nggak ada. Waktu kita reset Cabrilo lognya, kontes lognya, AD-nya, terus yang teksnya, all teksnya kita hapus. Ini kan nggak ada. Makanya saya bilang kita coba dulu. Kita coba satu di generate nggak? Karena kemarin ada satu kasus itu saya rasa bug juga atau apa, tapi rada bikin pusing. Karena setelah selesai kontes, setelah generate Cabrilo, log AD filenya nggak ada. Itu juga jadi sesuatu yang membuat saya bingung juga, karena biasanya ketika nggak ada AD, pasti otomatis WSJT akan generate.
Nanti makanya kita ngecek lagi, kita coba sebelum kontes WSJT-nya kita cek. Setelah kita setting semua, kita hilangkan fitur untuk kontesnya, kita coba QSO dulu. Generate nggak ID-nya. Jangan sampai malah setelah kita ikut kontes, setelah selesai Cabrillo udah diekspor, ID-nya nggak ada. Itu terjadi kemarin. Kemarin di kontes Batavia itu ada. Yang kemarin kontes apa? Batavia. FT8 Batavia. Itu setelah selesai nggak ada. Nah, kalau tidak ada ADI, nggak ada ADI file, kita mau uploadnya ke Klaplog gimana? Klaplog LOTW QRZ mau kita karena tiga log itu tidak bisa menerima Cabrillo. Jadi nanti teman-teman cek lagi cek lagi bisa generate nggak? Kalau dia bisa generate, berarti sudah aman. Seperti gitu. Untuk yang lain-lainnya saya rasa enggak terlalu ini ya. Pasti teman-teman sudah sangat-sangat familiar dengan WSJT. Yang biasa digunakan untuk kontes. Seperti itu. Kakak Reza. Ya. Kakak Reza itu kalau saya lihat di kalender nggak ada ya WW yang di G itu. Di kalender kontes itu. Kalender kontesnya Om. Iya, di kalender kontes nggak ada tanggal 20 ya. Tanggal 20 belum ada. Tapi sebentar. Tapi Om Rahman lihat ada tanggal lain nggak? Iya, di tanggal lain nggak ada kosong. Tanggal 20. Akhir bulan Om Reja, akhir bulan kalau nggak salah WW3. Akhir bulan ya? Kalau Saya... tanggal 20 nggak ada di sini. Berarti Agustus 20. Ininya belum update paling. Iya, mungkin. N1MM-nya belum update. Biasanya nanti kalau dia update pasti akan dia sesuai. Di kalender, di kalendernya Om Reza. Iya. Di kalendernya di WA 7BMM itu. Nah, di kalender kontes yang 8 harian itu. Kalender kontes sebentar. Ini kan? Iya, di kalender kontes 27 Agustus. 27 Agustus. Iya. Ini udah bisa dilihat belum, Om? Bisa ya? Oh, di 27 ya? Iya. Oke, di 27. Makanya kalau tadi di 20 nggak ada, saya cari di 20. Iya, mungkin belum. Oke, 27. Belum diupdate mungkin. Ya, N1MM-nya belum diupdate. Ya. Oke, makasih Om Reza. Iya nih, belum update, Om. Masih tanggal 20. Nah, sebentar. Kalau memang dia belum update, ini kan masih tanggal 20. Kalau misalnya sampai dengan hari H belum diupdate, N1MM belum update, kita bisa ganti di sini. Tinggal kita klik tanggalnya. Ya, artinya secara manual ya? Secara manual. Di sini bisa kita rubah 27 Agustus 2022. Waktunya 12 UTC ya. Jadi waktunya tetap. Waktunya sama kalau waktunya. Waktunya sama. Tanggalnya yang kita rubah manual aja. Ya, kalau memang belum manual. update.
Kalau belum diupdate tinggal kita manual aja. Nah, ini udah 27 nih. Seperti gitu. Kita secara manual aja. Jadi seperti itu. Nah, sebentar saya panggil Om Agung dulu nih. Om Agung di mana nih? Biar dilanjut Om Agung dulu. Ini Om Agung kok off ya? Om Agung off ya? Oh mungkin lagi dalam perjalanan. Nah dari Om Kun apa bisa monitor Om? Om Kun? Om Agung? Om mungkin masih dalam perjalanan. Sebentar supaya oh ya, Araucaria aura namanya kok agak Araucaria DX Group. Kemarin kita menggeser mereka, Araucaria DX Group. Poin mereka 1.542.000. Poin kita 1.628.000. Oh ya, sebentar teman-teman. Om Agung di mana ya? Om Agung kayaknya masih dalam perjalanan balik ya. Monggo teman-teman. Ada teman-teman yang mau bertanya, monggo silahkan seputar seputar setting-settingannya. Saya kemarin masih cari-cari. Saya pernah dikirim file, hanya pernah dibagikan sama Om Busan di grup. Cara setting WEJT supaya jadi lebih ringan. Sedikit lebih ringan dan lebih sensitif gitu. Tapi saya lupa nyimpannya di mana gitu. Saya cari-cari mau saya sampaikan juga. Gitu. Oke, teman-teman. Justru itu penting itu. Karena berat sekali nih kita nyantol-nyantolnya. Bisa 2-3 kali kita nyantol. Tapi saya sudah coba, Om. Saya sudah coba, tapi sepertinya tidak ngaruh terlalu banyak, Om. Jadi memang WSJT ini rada-rada budek apa gimana gitu. Iya, 2-3 kadang-kadang nggak bisa diambil sama dia. Nggak didikut. Iya, jadi 2-3 memang nggak bisa didikut. Tapi itu kadang-kadang kan kita butuh juga ya kalau yang 2-3 kita dikut itu. Iya, iya. Linknya teman-teman sudah ada. Silakan diisi, jangan lupa untuk mengisi absennya. Nah, sebentar saya coba bagikan lagi supaya jangan loh kok keluarnya ini terus ya. Oh ya sudah. Link absennya di atas. Sebentar. Sebentar saya cari. Saya cari Om ya.
Tapi rada-rada ini ya Om Rahman. Ada Memang link, rada-rada. link Om Busan tuh udah ada linknya kalau yang mau ngelink di atas itu. Link absen sudah ada sama Om Busan kirim. Oh ya, link absen sudah ada, sudah dikirim sama Om Busan. Teman-teman bisa coba scroll ke atas. Scroll ke atas. Om, untuk settingan yang WSJT yang generalnya apa Om yang dicetak Om? Gimana Om? Yang untuk general yang di WSJT yang dicentang tuh apa aja sih? Oh ya, ya sebentar. Oke. Sebentar. Sebentar ya Om ya. Oke, santai aja. Oke. Saya coba share ya. WSJT yang general ya Om. Ya. Nah, maksudnya Om Rifki yang sifatnya umumnya itu yang setting umum. oh Ya. setting umumnya. Nah, setting umum secara standarnya itu. Kalau standarnya ya, kalau saya ngikutin JTDX aja, yang mana yang harus di checklist itu loh. Ya, ya blank. Ya, yang paling yang blank. Oh iya, Saudi S. Double. Saudi XCC. Oke, kalau iya. Terus behaviornya, double click, allow to frequency change while transmitting, gitu. Jadi kesenggol. Untuk ininya untuk warna, teks. yang untuk warna Om. Nah, kalau warna standar itu. Warnanya. Aku dicentang semua ini. Mau dicentang semua boleh. Kan kalau kalau kontes kan berarti jadi nggak apa-apa dicentang semua. Baru kalau semua. Kontes. Ini centang semua aja. Centang semua aja kalau kontes. Ini baru Pak. Udah ini kan enak nih. Ya, keluar kontes semua. centang semua. Full Ya, centang. Merubahnya jadi bingung, juga. kadang yang mana yang belum tuh bingung gitu. Ya, kan kelihatan di hijau dicoret, dibikin strike. Jadi kalau yang sudah pernah ya, jangan sampai dupe, isi strike. Kalau yang dupe langsung strike dia. Ada yang paling bawah itu ada untuk dupe. Kalau yang sudah pernah dengan kita, dia kan dupe. Kalau dupe dibikin strike. Jadi nomor call sign-nya dicoret gitu. Warnanya hijau biasanya. Yang mana tuh? Oh, yang warna hijau. Paling Hijau. bawah tuh hijau. Ini sudah saya rubah Om ini. Oh udah. Kalau Om Reja beda. Kalau saya punya masih standar, itu warnanya hijau. Kalau hijau Ya, saya bikin apa Om? Saya strike dia. Ya tuh kamu harus siap dulu ininya sebelumnya. Tinggal kita klik kanan aja Om Rifki. Ya. Ini CQ in message nih. Ini kan hijau paling bawah dari bawah. Ya. Tinggal diklik kanan. Terus background color-nya. Siap udah. Oke, ya udah Om, sip. Nah, tulisannya mau warna apa gitu, mau warna hitam atau. Nah, ini kan keluar gambarnya semua. Nanti kalau Om Rifki supaya nggak bingung warna hijau itu apa, dibikin strike, jadi tulisannya dicoret gitu. Tapi kayaknya di sini nggak bisa strike deh Om. Nggak bisa ya? JTDX yang bisa. Ya JTDX yang strike. PJT belum bisa, makanya warnanya saya bikin hitam ya. Kalau udah hitam ya udah. Oh iya,
Dibikin black ya. Abu-abu lah gitu kan. Ya, abu-abu supaya kelihatan bahwa siap, dia udah dupe ya. Ya, Oke, sudah. Dupe. Kalau sudah bisa. Terus warnanya ini kan apa sedikit ngejreng gitu Om. Kadang di mata itu aduh. Iya, rada perih ya. Ya, GTDX masih lebih adem. Saya untuk my call in message saya bikin warna biru. Jadi saya tahu lagi KSO gitu. Kalau enggak ya keluar hijau semua, bingung. WJT ini memang warnanya sedikit lebih ngejreng. Ini oke. Ya, ini banyak ditanya cara ngisinya gimana gitu. Nanti kita isikan ini aja gitu. Kontesnya. Tapi nanti kontesnya kita lihat di juklaknya seperti apa. Karena kadang-kadang ketika di kontes apa ya waktu itu. Kontesnya salah ngisi nggak mau diterima gitu. Sama robot checkernya. All sign jangan lupa kalau untuk kontes-kontes besar kayak WPX itu kita ngisinya YBDX Passion East, YB Land. YB Land, DX Passion East. Nanti kalau untuk kontes-kontes lainnya boleh pakai YBDXPI. Tapi kalau untuk kontes-kontes besar, seperti apa? Seperti apa? Seperti WPX, ARRL. Nah, itu kita pakai YB Land DXing Passion East. Sorry. YB Land DXing Passion East. Jadi kita tuliskan nama klub kita secara lengkap. Seperti itu. Jadi jangan lupa nama klubnya supaya kita bisa mempertahankan posisi satu kita. Pokoknya all out lah gitu. Kita serbu, kita ramaikan. Nanti setelah ini kayaknya ada RTTY kontes lagi. RTTY ini yang serunya nanti di RTTY gitu. Kalau saya rasa tingkat kesulitan FT8, RTTY masih tingkat kesulitannya sedikit lebih di atas. Tapi Banyak kalau faktor. RTTY dikasih watt kecil susah, Om Reza. Oh ya, RTTY dikasih watt kecil nggak mau Om Rifki karena RTTY itu dia kayak kita LSB atau USB. Semakin besar ya semakin terang gitu. Jadi beda sama FT8. FT8 kita pakai 5 watt, antena kita cuma 15 watt. Iya, itu kan itu tadi siang itu nggak lock itu karena apa? Wattnya 15. Saya baru ingat. Wah, iya. Ternyata itu dari settingan dari FT8 masuk ke RTTY wattnya masih 15, nggak ngelok. Pas ingat, oh iya wattnya belum dinaikkan. Baru dinaikkan, baru ngelok. Jadi dinaikkan berapa? Dinaikkan 100, biasa gaspol. Wah, gaspol 100. Iya tadi itu, nggak nyangkut tuh gimana ini? Akhirnya di gaspol lagi 100. Nah, RTTY itu memang sedikit lebih berbeda dengan FT8. RTTY saya biasa 200 atau 300 kalau kontes RTTY. Modalin booster ya? Kan boleh. Iya. Tapi lupa kategorinya di high power. Jangan udah di atas 100
Ngisinya low power, jangan. Biasanya menakal gitu ya. Karena banyak, mainnya di atas 100, ngisinya low power. Aku aneh Om, ini di 15 meter ya. Kalau jauh ngelok, tapi yang lokal-lokal nggak mau ngelok Om. Sebenarnya banyak faktor kayak gini Om. Jadi ALC itu juga harus kita atur Om Rifki. Itu namanya main digital, automate level control itu harus kita set juga. Om Rifki pernah nggak main FT8, waterfallnya tuh banjir gitu, kayak garis-garis turun banyak sepanjang. Kebakaran. Ya, bukan kebakaran Om Rahman, jadi kayak nyeplet gitu. Melebar ya? Melebar kemana-mana. Nah, di RTTY saya juga ketemu itu. Jadi ada yang masuk, tune-nya udah apa? Tune-nya nggak bisa kebaca. Terus ALC-nya udah over ALC itu. Ya, padahal sinyalnya gede sekali, gitu, bagus sekali. Cuma nggak bisa kebaca karena tune-nya udah over modulasi, jadi tune-nya rusak, terus membleber kemana-mana kan. Jadi si Mister RTTY-nya bingung mau pilih yang mana nih, karena sepanjang layar signalnya ada kan. Saya ketawa aja. Ketawa lihat lagi Om. Kalau di WGT mindahin apa garis merah sama yang hijau itu gimana sih? Oh ya, itu tinggal ada. Di klik kanan. Klik kanan. Tahu dia Om. Sebentar, saya izin ya, saya izin. Ini mulai rada macet-macet. Dari mana nomor itu Bang? Mulai patah-patah nih, mulai patah-patah. Sebentar, saya izin matikan dulu videonya. Penyakit Indonesia Timur. Yoi, Om Rahman. Sudah jam begini, dia sudah datang Om Rahman, dia sudah datang. Yang penting Om Rejanya sehat terus Om Reja. Kalau sehat, alhamdulillah. Kemarin saya masih setelah pemadaman tiba-tiba besoknya waktu ya break sedikit lah. Saya lagi jadi NCS. Itu saya listrik di rumah, akhirnya saya sudah nggak berani ini. Saya nggak berani saya nggak berani mancar karena listrik di rumah saya udah 180 derajat, volt, 180 volt. Kadang turun ke 107 volt, 170, sudah matikan aja daripada kena yang lain gitu. Jadi sebentar Om Rifki, waterfall-nya. Nah, alhamdulillah. Caranya tinggal digeser aja, klik kanan. Mau diklik kiri, ini klik kiri. Klik kiri untuk resipnya. Ini hijaunya kan mindah nih Om. Diklik kiri ya? Klik kiri. Untuk merahnya, kita klik kanan aja. Mindah ke sini, keluar nih. Set RX offset. Oke. Oke. Kanan. Mindah. Berarti kita nggak dapat nasi kuning dong, ngomong sama Pak Haryadi, nggak usah kirim lah. Ya? Atau bisa juga dari sini Om. Tag-nya nih. Oh iya, dari situ. Ya, sekarang manual dari situ merubahnya. Iya. Ya, manual dari sini. Sendiri 1900 gitu. Ini contohnya 1900. Ya. Capek Om Rifki dari situ. Iya, soalnya belum. Capek mendingan dari waterfall. Iya, kalau udah tahu kan enak di klik kanan. Malu Om, pemula Om. Ngeset waterfall?
Udah bisa sekarang. Kemarin masih manual ditulis tangan gitu. Memang agak sedikit berbeda kalau apa WJT-nya nih gitu. Tapi ya teman-teman di luar sana masih pakai sih WJT, teman-teman di luar sana masih dipakai. Kalau saya prefernya lebih ke untuk harian ke JTDX. Nanti untuk kontesnya JT. Ciri khasnya di Roger-Rogernya. Kalau dia pakai Roger triple Roger, berarti dia pakai WSJTX. Ya betul. Kayak R3 itu kan pakai WS bertiga gitu ya. WSJTX. Iya, triple R udah dia pasti WSJTX ya. Berarti kalau sehari-hari ya kesulitan ya? Enggak, pakai Roger 73. Enggak, kalau kita kan mainnya di JTDX. Kalau adipnya dipindah di paste ke WS JTDX, berarti enggak baca dia ya? Sama kebaca juga, kan sama-sama. Ya? Bukannya pakai note. Iya. Buka pakai note aja kebaca Om Ripi. Oh, berarti kalau kebaca bisa di copy paste kalau gitu ya? Bisa. Saya kadang-kadang kalau itu saya copy ke sana, simpan, yang ini dikosongin gitu bisa aja. Pindahin jadi saya satu bundle. Di rename aja gitu ya? Di rename ya, begitu di rename saya bikin lagi satu lagi ditambah angka atau huruf gitu belakangnya ya? Iya, di copy paste ke situ lagi, tumpukin jadi satu. Jadi satu file isinya ada berapa ribu ISO. Iya. Nanti dicoba. Cuma berat pada saat kita upload, itu bedanya itu aja. Ya. Gitu. Oke. Ini sambil nunggu Om Agung nih, sambil nunggu Om Agung. Om Agung masih dalam perjalanan balik. Saya balik lagi ke teman-teman dulu. Masih ada kesulitan untuk settingannya tentang N1MM on WW Digital DX Contest nanti. Kita mengkolaborasikan WSJTX dengan N1MM. Ya. Kayaknya kayaknya sudah nggak terlalu apalagi nih, nggak terlalu sulit. Memang tidak terlalu sulit, tetapi banyak sih dari N1MM yang bisa kita gali fitur-fiturnya. Luar biasa banyak N1MM nih. Lagi Kakak Reza. Nah, itu. Saya ngomong sendirian dari tadi nih, padahal putus jaringan. Makanya saya bilang kok putus itu Kakak Reza. Saya pikir itu koneksinya tadi. Saya ngomong-ngomong, kok pada diam semua. Saya lihat ke monitor, udah freeze gitu. Oke, jadi teman-teman silakan. Mungkin ada yang belum mengisi absensinya, silakan. Kalau sudah, oke. Nah, terakhir. Masih ada pertanyaan? Kalau memang belum ada pertanyaan, kalau memang sementara belum ada pertanyaan,
Nanti teman-teman silahkan dicoba. Kalau ada kesulitan, nanti bisa tinggal kontak saya aja atau kontak teman-teman. Bisa atau pertanyaannya dibuang ke WA grup, aja. Nanti kita akan jawab. Teman-teman admin akan menjawabnya. Itu. Oh. Link absennya ada di atas. Link absennya ada di atas. Silahkan. Bisa bisa di scroll ke atas. Bisa scroll di atas, terus bisa diisi. Bisa diisi absensinya. Oke. Ada di atas. Bisa di scroll ke atas, nggak jauh. Belum jauh absensinya. Oke, dari Orlok Kabupaten Kuningan. Silakan raise hand. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Om? Monggo. Iya, ini izin saran pendapat Om Reza. Boleh, silakan Om. Itu kan ya pada dasarnya mungkin tidak semuanya sambil menghadapi ya. sambil menghadapi laptop atau komputer gitu. Ya. Jadi biasa di ini aja lah di YouTube atau di mana gitu diupload gitu biar itu kan bisa step by stepnya itu bisa diatur gitu mudah gitu. Oke Om. Seperti yang dulu aja seperti itu gitu. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Om. Jadi setiap video webinar pasti akan dimuat di kanal YouTube-nya YBDXPI. Silakan Om bisa searching ke sana. Nah, beberapa waktu lalu ketika kita migrasi dari Google Meeting ke Zoom, nah itu kita menemui sedikit kendala untuk mendownload hasil rekaman. Makanya mungkin waktu dicari belum keluar. Tetapi sekarang sudah ada kok. Sekarang sudah ada, videonya sudah lengkap. Insya Allah mudah-mudahan video yang ini juga nanti akan ada di YouTube. Terus untuk file PDF-nya teman-teman bisa download ke webnya YBDXPI di kategori PDF. Itu kalau nggak salah sudah dibagikan sama Om Budi. Ada dari Om Budi, ada link absensinya, ada kanal YouTube-nya, terus untuk PDF di webnya YBDXPI sudah ada. Silakan teman-teman bisa mencari banyak referensi untuk amatir radio. Di situ PDF yang sudah pernah kita webinar itu sudah pasti kita akan muat di situ. Gitu. Jadi nanti PDF yang saya share tadi juga akan dimuat di laman YouTube-nya. Gitu. Oke Om Dirman, terima kasih Om Dirman. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi Om Dirman ya di kesempatan berikutnya. Gitu, harus ada yang didahulukan dulu. Begitu Om Dirman. Terima kasih. Oke teman-teman. Jadi nanti silakan bisa boleh disimpan halaman linknya atau bisa langsung ke webnya YBDXPI. Bisa ke kanal YouTube-nya YBDXPI, silakan. Banyak informasi yang bisa teman-teman dapat di sana. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan lagi, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, teman-teman bisa sampaikan. Kalau memang belum sekarang,
silahkan disampaikan ke grup WA grupnya YBDXPI. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita jawab, kita bantu nantinya. Gitu. Oke, sepertinya sudah ini. Mungkin kita tutup saja ya kegiatan webinar kita malam hari ini. Sudah pada absen ya? Semuanya udah pada absen? Ya? Sudah. Sudah ya, Alhamdulillah. Kalau udah pada absen semua, Kakak Agung juga mungkin di dalam perjalanan. Seperti biasa, setelah kita tutup webinar ini, room masih tetap terbuka. Silakan teman-teman yang masih ingin bersilaturahmi, silakan. Yang mau bertanya di luar tema webinar kita malam hari ini, silakan juga. Kita masih memberikan kesempatan seluas-luasnya. Tapi sebelumnya, terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah meluangkan waktunya mengikuti webinar kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman nantinya. Jika ada pertanyaan jangan lupa atau jangan segan-segan menghubungi kami, silakan anytime. Mudah-mudahan bisa kami bantu. Dan tentunya sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau penyebutan yang salah. Tentunya tidak luput dari kesalahan kita semua. Akhir kata, terima kasih banyak untuk teman-teman member-member YBDXPI maupun teman-teman yang sudah tergabung pada malam hari ini di webinar ini. Terima kasih banyak kehadirannya. Sampai jumpa pada webinar-webinar YBDXPI berikutnya. Dan tentunya salam sehat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, satu lagi Kakak Reza. Sekarang sudah bebas toh? Aku tanya ini. Saya coba buka-buka saya coba buka video, mudah-mudahan jangan freeze lah. Nggak. Ya nggak